Presiden Soekarno tidak tahu siapa yang harus ia hubungi. Lalu beliau datang menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jawa Timur, di Jombang, bertanya yang sebenarnya permintaan, tapi dinarasikan sebagai pertanyaan, apa hukumnya bela tanah air? Maka oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dikumpulkanlah para ulama Jawa Timur sampai dengan Madura untuk mubahasah, muzakarah, sampai akhirnya keluarlah resolusi jihad yang diadakan dari tanggal 20, 21, 22 Oktober. Yang sekian puluh tahun kemudian setelah merdeka baru dikenang tanggal 22 Oktober itu sebagai Hari Santri. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر لإخواننا المجاهدين والمسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والمشركين أعداءك أعداء الدين يا قهار يا جبار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, jamaah Arafah yang datang dari berbagai penjuru kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan kota Madiacet Keeng yang dimuliakan Allah. Yang kita muliakan Tuan Guru kita Ustaz Zul Arafah. Pada hari ini bertepatan dengan 10 November yang dikenal dengan sebutan Hari Pahlawan. Dalam bahasa Aceh, pahlawan itu tersusun atas dua kata, pahlawan. Di hari-hari yang lain hana pahlawan. Hari ini alhamdulillah pahlawan. Hari pahlawan mengingatkan sejarah betapa heroiknya putra-putri bangsa Indonesia mempertahankan setiap jengkal tanah airnya. Tetapi di dalam lagu kebangsaan ternyata hanya setengahnya saja yang berjuang. Siapa berani menurunkan engkau, segenap rakyatmu membela. Segenap, enggak termasuk yang seganjil ya. Jadi hanya yang genap-genap saja.
ketika kita mengenang sejarah ini, kembali kita merasakan ada anomali di negeri ini, ada sesuatu yang tidak wajar dan tidak sehat. Hari Pahlawan itu berangkat dari ketika Presiden Soekarno merasa risau tentara sekutu datang, Inggris membonceng Belanda. Mereka tetap bangsa yang luar biasa antara sesama mereka, kulit putih ini. Kesetiakawanannya datang lagi kemari ke Indonesia membonceng Belanda. Maka dalam keadaan galau, Presiden Soekarno tidak tahu siapa yang harus ia hubungi. Lalu beliau datang menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jawa Timur, di Jombang. Bertanya yang sebenarnya permintaan, tapi dinarasikan sebagai pertanyaan, apa hukumnya bela tanah air? Maka oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dikumpulkanlah para ulama Jawa Timur sampai dengan Madura untuk mubahasah, muzakarah, sampai akhirnya keluarlah resolusi jihad yang diadakan dari tanggal 20, 21, 22 Oktober. Yang sekian puluh tahun kemudian setelah merdeka baru dikenang tanggal 22 Oktober itu sebagai Hari Santri. Santri ini kaum yang termarginalkan dan dikhianati di negeri ini. Waktu mempertahankan kemerdekaan, santri yang bergerak. Setelah merdeka, mahasiswa yang dapat biaya anggaran. Makanya anggaran pendidikan itu yang terbesar untuk kuliah. Kampus itu dibangun dari nol, dosen itu digaji luar biasa, sedangkan santri hanya disuruh baca doa saja. Maka di Aceh baru sedikit bagus bangunan pesantren sejak ada Dinas Pembinaan Pendidikan Dayah, tetapi tidak langsung dibangun, diajarkan ustadz-ustadznya untuk buat proposal dulu. Maka alhamdulillah pandailah kami buat proposal. Setelah sering-sering kami berikan proposal, dicemooh pula kami, hanya tengku-tengkunya wamen proposal saja. Yang ajarkan mereka, yang marah-marah juga mereka. Mahan tadenak jaan. Ini masalahnya. Negeri ini merdeka di tangan masyarakat, di tangan rakyat Indonesia, bersatu padu, berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia. Makanya ada slogan, bersama rakyat TNI kuat. Kalau sudah keluar dari rakyat, TNI bukan siapa-siapa. Maka TNI dengan rakyat itu nggak bisa dipisahkan, TNI dengan santri itu nggak bisa dipisahkan. Hari Pahlawan itu hanya 3 komponen, TNI, santri, dan rakyat. Nggak ada mahasiswa. Universitas Indonesia belum ada, Universitas Nasional belum ada, IAIN apalagi, USK apalagi. Tapi dalam perjalanan waktu, peranan para santri ini termarginalkan dan diabaikan begitu saja. Padahal hampir semua pahlawan kemerdekaan, pahlawan nasional itu rata-rata adalah santri. Kenapa? Belum ada sebuah perguruan tinggi yang berdiri tegak di negeri ini. Pikir Pangeran Diponegoro yang tamat Baui kan, yang Tekuci di Teropa, pikir tamat Bau Syiah kan. Itu semuanya dari santri-santri yang bergerak. Maka pendidikan pertama yang melahirkan para bangsawan dan raja di negeri ini adalah pesantren. Kapan negeri ini mengenal sekolah? Ketika penjajah Belanda teringat kepada politik etis. Jadi undang-undang di negeri mereka, Eropa itu mengharuskan negeri jajahan penduduknya diberikan pendidikan. Maka ogah-ogahan orang Belanda menerapkan pendidikan di Indonesia hanya sekedar menjalankan undang-undang saja, bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bahkan setelah merdeka pun pendidikan kita tidak pernah mencerdaskan kehidupan bangsa. Makin kita kuliah makin paham. Maka tadi saya lewat kampus, berjalan kemari, bukan berjalan, naik mobil kemari, berjalan Nahdlatul Ulama. Saya naik mobil kemari, lewat di lingkungan Kopel Madarussalam itu ada banyak mahasiswa-mahasiswi yang menuju ke Masjid Kopelma. Bayangkan mereka itu sudah mahasiswa, sudah SD 6 tahun, mungkin ada TK 1 atau 2 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sudah masuk kuliah. Tapi sekedar menurunkan sorot lampu dari atas ke bawah saja dia nggak pandai. Maka
Bayangkan dia keluar untuk salat subuh sambil menganiaya orang lain sepanjang jalan dengan silaunya sorot lampu tersebut. Ini bangsa yang mundur ke belakang. Kita setelah sekian lama berjalan di jalan raya tidak pernah merasakan buruknya perilaku orang di jalan raya kecuali dalam 5 tahun terakhir ini. Tidak pandai menurunkan sorot lampu. Istimewanya yang Hondanya Scoopy. Itu Scoopy itu harus kita buat slogannya. Salam sakit hati, bukan satu hati. Dan tidak ada gerakan dari dialer resmi AHAS itu untuk bagaimana setiap kali di setel ketinggian lampunya jangan sampai menyilaukan orang lain. Ini kezaliman. Maka kenapa hidup kita tidak pernah bahagia? Kenapa kehidupan kita selalu sengsara? Ini gara-gara doa orang yang terzalimi sepanjang jalan. Maka kalau bapak dan ibu yang setiap subuh datang ke masjid solat berjamaah belum pandai menurunkan sorot lampu kendaraan, saya sarankan solat di rumah saja. Anda tidak berdosa daripada datang ke masjid dosa sepanjang jalan. Ini bayangkan setelah hampir 80 tahun kita merdeka, ternyata menyetel sorot lampu saja tidak pandai. Mengemudi saja tidak pandai. Kita sudah diatur jalur kanan itu untuk jalur cepat, yang di tengah yang biasa saja, yang lambat di sebelah kiri. Tapi yang sebelah kiri itu parkir, yang parkir ini pun 1,5 lajur jalan, yang sebelah kanan jalur lambat. Nah, dan itu yang jalur lambat itu dipakai oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Dari mana kita tahu? Mobilnya plat merah. Kalau sudah plat merah itu menunjukkan bahwa jabatannya sudah tinggi, minimal kuliahnya S1. Tapi ternyata untuk membedakan jalur lambat dengan jalur cepat saja, kapasitas otak kita belum memadai. Maka pertanyaannya, apa yang sudah berhasil kita bangun pendidikan di negeri ini? Kita hanya menghasilkan ijazah dengan gelar akademik saja. Akhirnya kita sadar ternyata gelar akademik itu pun hanya tipu-tipuan saja. Sejak kemarin ada yang bahlul itu dapat S3. Ya. Bayangkan S3-nya itu pun harus dalam kurungnya ada haji. Bahkan sekarang ada yang profesor juga haji. HOCE itu dari singkatan bahasa Latin, honoris causa, disebabkan rasa hormat. Tapi sampai ke Aceh, orang Aceh ini ahli cocokologi. Maka haji dalam bahasa Aceh itu disingkat menjadi Hana Carong. Dr. Hana Carong, Profesor Hana Carong. Itu haji. Maka nauzubillah, ini anomali. Maka pesantren itu dikhianati oleh negeri ini. Seperti pengkhianatan kita pula untuk orang-orang dan negara-negara yang berjasa untuk republik ini. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah Palestina. Mereka sudah menjadi bangsa yang maju sebelum Indonesia merdeka. Bangunan-bangunan gedungnya itu sudah gedung-gedung yang gagah. Saat di Aceh ini masih kandang ayam semua rumahnya. Belum ada gedung-gedung yang mewah. Mereka sudah menjadi bangsa yang hebat. Mereka yang pertama akui kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi hari ini ketika nasib Palestina tersebut luar biasa miris, di pembukaan undang-undang kita tertulis kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Cuma kurang tambahan sedikit, kecuali bangsa Palestina. Maka penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan, kecuali penjajahan Israel atas Palestina. Makanya anak-anak negeri ini melihat Palestina dibombardir, mereka ketawa-ketawa dan pemerintahnya tidak mengambil sikap apa-apa. Harusnya orang yang mengkhianati orang yang sudah pernah membantu kita itu yang harus lebih dahulu ditekankan. Bahwa di negeri ini tidak boleh dibuka ruang kepada anak negerinya yang mengaku rakyat Indonesia menertawakan nasib yang sedang dialami oleh rakyat Palestina yang pemerintahnya pertama kali mengakui kemerdekaan Republik ini. Tapi karena memang kita bangsa pengkhianat, apa boleh buat. Maka semua khianati. Ketika ada tokoh-tokoh yang mau peduli kepada negeri ini. Dari Aceh muncul Teku Markam yang emasnya masih bertengger di atas menara Monumen Nasional. Dikhianati, dipenjarakan, dilucuti harta kekayaannya. Kita tidak memandang itu sebagai sebuah kezaliman. Nauzubillah. Kenapa? Karena memang moralitas kita tersebut, mungkin para pendiri bangsa ini orang-orang yang baik. Tetapi kebaikan dari hasil perjuangan ini selalu ditelikung oleh para pengkhianat. Orang-orang yang baik itu ditinggalkan. Akhirnya yang naik ke atas adalah para pengkhianat. Ini nauzubillah, realitas negeri ini yang berulang-ulang setiap zaman.
maka kekayaan negeri ini tidak pernah dinikmati. Bapak-bapak TNI yang berperang setiap hari menjaga pertahanan negeri tidak pernah mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Kita yang hidup di tanah yang luar biasa, mineral di bawah tanahnya, dengan kekayaan alam yang di atas tanahnya. Bahkan saya sampaikan kepada kawan-kawan kombatan, capek berperang TNA dengan TNI, kita hanya dapat sertifikat tanah 2 hektar saja. Sedangkan Sinarmas nggak pernah berperang, habis semua gunung selawah milik dia. Ini, nauzubillah. Di Afrika itu setiap tahun terjadi kebakaran hutan, tapi terjadi secara alami. Setelah selesai kebakaran hutan akan tumbuh keanekaragaman hayati. Tapi di Indonesia terjadi kebakaran hutan, direncanakan setelah hutannya terbakar tumbuhlah keseragaman hayati, yang tumbuh pohon sawit semuanya. Yang mati kita. Maka sampai hari ini hutan kita dijarah habis-habisan. Maka seperti kalau kita lewat ke gunung-gunung tersebut, kita melihat betapa hutan kita itu sudah seperti kepalanya profesor. Hanya poninya saja tinggal, di tengahnya udah botak semua. Tapi tidak tumbuh kesadaran kita untuk membela tanah air. Siapa yang menebang hutan? Tangan-tangan kita juga. Hanya karena keserakahan untuk mendapatkan uang sedikit saja. Kita lupa bahwa negeri ini akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Maka dulu sangat indah ada narasi iklan layanan masyarakat. Negeri ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi negeri ini adalah pinjaman dari anak cucu kita. Orang kalau merasa negeri ini sebagai warisan, dia habiskan di tangannya. Tapi bila dia merasa sebagai pinjaman, dia akan sampaikan kepada para pemilik-pemiliknya. Maka tanyakan mereka yang serakah, yang menguras kekayaan negeri ini, yang merusak tanah negeri ini, kemana mereka sekarang? Mati. Mereka yang sekarang serakah, yang kekayaannya luar biasa, triliunan rupiah, apa yang mereka makan? Nasi. Saya nggak pernah melihat ada orang kaya makan berikut dengan piringnya. Tetap cuma nasi saja. Dan ternyata cukup mengenyangkan hanya dengan sepiring nasi saja. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kekayaan itu bertumpu pada 3 perkara. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha. Barang siapa di antara kalian terbangun di waktu pagi dalam keadaan aman diri, keluarga dan lingkungannya, dalam keadaan sehat badannya, dijauhkan dari penyakit dan gangguan, wa indahu qutu yaumihi, dan ia punya bekal makanan untuk sepanjang harinya saja. 3 syarat. Yang pertama aman, yang kedua sehat, dan yang ketiga terpenuhi kebutuhan nutrisi. Apa yang terjadi? Faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha, maka seolah-olah semua kekayaan dunia itu menjadi miliknya. Tidak pernah diukur oleh Nabi kekayaan karena rumahnya besar, karena mobilnya mewah, karena rekeningnya gendut. Tidak pernah menjadi ukuran. Maka banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini stres sampai dengan stroke, bukan karena kurang makanan, tetapi karena rekening ketika dia print out buku banknya itu tiba-tiba berubah angka. Hanya 1 angka saja berubah. Padahal angka-angka tersebut tidak akan dia sentuh sampai hari kiamat. Akhirnya stroke, hilang rasa nikmat atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka saya merasa sangat miris di negeri Aceh tempat kita berada sekarang, yang negerinya sangat-sangat tenang, melaju dengan pelan. Enggak ada kemacetan di Banda Aceh ini. Kenapa? Orang berjalan dengan santai. Tempat di mana kita bisa nongkrong di warung kopi dari pagi sampai petang, tetapi kita tidak di stigma negatif sebagai pengangguran. Kenapa? Karena yang nongkrong-nongkrong di warung kopi itu bisnisnya miliaran. Walaupun hanya di atas kertas saja. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di negeri yang seindah ini, kita disibukkan hanya untuk masuk kantor, bukan bekerja. Saya tidak yakin yang di kantor itu bekerja. Disibukkan untuk masuk kantor dari jam 7.30 sampai dengan jam 5 sore. Coba tanyakan kepada kawan-kawan kita yang dulu di kantor, ngapain di kantor dari jam 7.30 sampai jam 5 sore?
Makanya kemarin saya buat kenduri maulid hari Senin untuk membantu kawan-kawan yang pegawai supaya punya alasan untuk keluar dari kantor. Kenapa keluar kantor? Kenduri maulid dari wali kota Cekung. Enggak mungkin kepala kantornya enggak izinkan. Kalau tidak diizinkan saya maki di atas mimbar. Jangan ditambahlah penderitaan kita ini, harus ada kenikmatan hidup. Maka ketika dibuat jam kerja 7.30 sampai dengan jam 5 sore, bayangkan apa urgensinya. Coba tanyakan kepada kawan-kawan yang di kantor bidang pelayanan publik. Itu yang jam 7.30 masuk kantor, kira-kira jam berapa mulai datang warga masyarakat minta surat izin dan lain sebagainya? Jam 9 mereka datang. Yang apa yang duduk dah nang lagi rompaan. Kenapa tidak ada pemimpin-pemimpin di Aceh ini yang menyarankan supaya di Aceh ada penyesuaian jam kantor? Masuk jam 8.30, nanti pulang jam-jam 2. Apa boleh dia dapatkan tu? Yang dia dapatkan tu yang kaya Aceh, kecuali korupsi. Bekerja seala kadarnya saja. Yang penting benar-benar kita tekuni. Belajarlah dari para pedagang pisang goreng. Pedagang pisang goreng itu enggak bekerja 24 jam sehari. Mereka buka kantor jam 5, tutup jam 10. Tapi bisa naik haji. Kenapa? Karena hanya pada jam-jam itu orang datang berbelanja. Maka kalau saya jadi gubernur Aceh, makanya ke depan pilih saya. Ya. Kalau saya jadi gubernur Aceh, program pertama itu masuk kantor paling cepat 8.30, pulangnya jam 2. Agar di pagi hari kita bisa duduk nongkrong begini di masjid i'tikaf sambil mendengarkan kajian. Begitu matahari terbit, kita sholat sunat syuruk, kemudian keluar jogging. Setelah pulang jogging dengan istri, dengan anak, sarapan pagi, kemudian mandi, pakai baju, suami istri naik motor, antarkan naik mobil, antarkan anak ke sekolah, antarkan istri ke kantor, baru suaminya sampai ke kantor. Kan indah sekali pagi-pagi. Ini kejar-kejaran di waktu pagi, klakson, Masya Allah, tegangnya luar biasa, hanya untuk absen sidik jari. Kenapa tidak ada perubahan-perubahan ini? Karena aturan dibuat oleh gubernur dan oleh DPR. Gubernur dan DPR tidak pernah buru-buru masuk kantor. Bahkan DPR hampir tidak pernah masuk kantor. Bahkan paripurna pun jarang mencapai quorum. Galak anggota dewan mutagal. Oh kaji kena nak ajak-ajak leh. Maka sama seperti orang yang berdiri di lampu pengatur lalu lintas. Ketika sedang lampu merah dia berhenti saja. Apa preh lampu hijau. Begitu lampu hijau berangkat dia. Ini begitulah nasib anggota dewan ini. Dia berjuang habis-habisan kampanye, keluar uang untuk apa? Terpilih sebagai anggota dewan. Setelah terpilih anggota dewan, enggak pernah datang ke kantor dewan. Makanya ke depan pilih saya. Nikmati kehidupan. Maka kita minta kepada kawan-kawan yang duduk di DPRK, yang duduk di DPRA, coba rancang kanun. Yang nikmatlah kita bekerja. Minimal kalau tidak kaya, jangan sampai tidak bahagia. Ini kita punya uang banyak tapi miskin juga nomor 1 di Sumatera. Itu membuktikan banyak uang belum tentu menjadikan Anda kaya. Uang banyak tapi enggak kaya-kaya, makan paaan. Maka kita sudah 4 tahun lebih berturut-turut menjadi juara 1 termiskin se-Sumatera. Dari piala bergilir menjadi hadiah tetap bagi kita. Nyanjitlah bahkan tu gubernur, mungkin kita buat nanti di Simpang 5 itu piala bergilir menjadi piala tetap kemiskinan se-Sumatera. Ini anomali. Maka yang kita inginkan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut berpunca dari rumah tangga. Maka sehebat apapun karir dan pencapaian kita di luar rumah, kita menjadi orang gagal bila di rumah tidak bahagia. Untuk apa repot-repot jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota? Begitu pulang ke rumah disambut oleh istri dengan gagang sapu. Lahap memang. Tapi alangkah bahagianya orang yang di luar rumah pegang gagang sapu menjadi cleaning service. Begitu pulang ke rumah disambut oleh istri dan anak-anak seperti pahlawan di 10 November. Disambut dengan kehangatan. Kenapa? Ada pahlawan yang baru pulang untuk menghasilkan devisa untuk rumah tangganya. Dia tenteng sedikit kacang goreng yang murah meriah saja, kerupuk. Anak pemamah itu tentengan-tentengan kecil itu mendatangkan rasa bahagia. Ini kita sudah jadi kakek-kakek, sudah hampir mati, enggak pernah pulang ke rumah itu menenteng sesuatu selain bungkus rokok saja. Coba kalau nenteng kacang, kan bisa diajak istri dengan anak makan kacang.
Saya belum pernah menemukan ada seorang suami yang bawa pulang rokok ke rumah, mengajak istri dan anaknya menghisap rokok. Hanya untuk dirinya saja. Harusnya kalau tidak mengajak istri, nggak mengajak anak, jangan diperlihatkan kepada istri dan anak. Orang yang baik, suami yang baik, dia ajak makan enak di luar, teringat dia bungkus bawa pulang untuk istri dan anaknya. Biasanya istri begitu. Istri-istri itu kalau datang ke kenduri, nggak dikasih pun dibungkus bawa pulang. Habis kenduri kau. Yang bapak-bapak disuruh bawa pulang nggak mau. Suami yang baik. Ini kenapa istri demikian? Karena mereka ingin berbagi kebahagiaan itu dengan suami dan anak-anaknya. Dia tanggung derita rasa malu tersebut, berebutan dengan ibu-ibu yang lain untuk bisa dibungkus bawa pulang. Hanya untuk suami dan anak-anaknya. Tapi suami lupa. Jarang-jarang ada suami bawa pulang makanan untuk istri. Ada 1-2 orang, tapi untuk istri orang lain. Ini masalah bagi kita. Kita makan enak di luar, kita bungkus bawa pulang aja istri dan anak makan bersama. Yang kurang baik, dia makan enak di luar, dia hapus bekasnya agar saat pulang nanti nggak terdengar suara greupnya, sendawanya itu dia tercium bau kuah belangongnya. Tapi suami yang jahat, dia bawa pulang makanan enak ke rumah. Dia pertontonkan kenikmatan mengkonsumsinya itu di hadapan istri dan anak-anaknya. Begitu istri dan anak-anaknya minta sedikit, langsung sampai nyotake. Ini punya saya. Dan tidak pernah kita dapati kasus ini kecuali pada ahli hisab. Orang-orang yang merokok. Dia bawa pulang rokok ke rumah, dia hisap rokok dalam-dalam, dia bulat-bulatkan asapnya. Enak bang, enak sekali. Matam. Begitu. Coba saya hirup sekali. Nyotake. Hanya perokok yang melakukan demikian. Maka saya tidak berdebat tentang halal dan haram merokok. Saya hanya ingin katakan kalau merokok, merokoklah dengan beradab. Jangan merokok di depan istri dan anak-anak. Jangan merokok di dalam ruangan yang tertutup. Dan yang paling penting, jangan pernah meminta rokok ke orang lain. Kenapa? Karena setelah beberapa kali saya berkunjung ke rumah sakit jiwa yang di Jalan Kakap Ujung, kita datang ke ruang-ruang rawatan tersebut. Mereka itu orang yang sudah tidak punya masalah lagi, beban hidup. Nggak ada urusan utang piutang. Mereka senyum bahagia selalu. Tapi setiap kali kita berkunjung ke ruang-ruang rawatan tersebut, masalah mereka cuma satu saja. Narukok tiba bang. Narukok tiba bang. Coba datang ya. Nanti silakan datang ke rumah sakit jiwa. Pasti akan mendapatkan respon. Narukok tiba bang. Maka setiap kali saya mendengar orang waras berbicara, rokok sih Pak Bang, saya langsung teringat rumah sakit jiwa. Maka kalau merokok, merokok saja. Jangan minta-minta punya orang. Atau ambil saja. Jangan minta-minta. Karena itu mengingatkan saya tentang rumah sakit jiwa. Dan memang terlihat gaya perokok itu seperti jiwa orang stres. Gepim asap, kepuhun, bulan, lele. Jarang kita dapati ada orang yang makan makanannya dibuang, orang yang minum minumannya dibuang. Hanya terlihat pada perokok yang asapnya dihirup, asapnya dibuang. Ini anomali. Maka yang ingin merokok nanti tolong jangan terlihat oleh saya. Dan ada sebuah hal yang buruk lagi. Orang lain ketika berbuat salah, mereka berbuat salah dulu baru minta maaf. Tidak pernah ada orang minta maaf dulu baru berbuat salah, kecuali pada perokok. Duduk di meja, lagi maaf aku boleh perokok. Minta maaf dulu baru berbuat salah. Ini kesalahan yang sengaja. Maka kalau ingin merokok, merokok saja. Jangan pernah minta maaf. Karena yang memaafkan Anda menjadi bersalah. Nah, ini minta maaf dulu baru berbuat dosa. Harusnya berbuat salah dulu baru minta maaf. Aduh minta maaf Ustaz, terinjak kakinya. Minta maaf Ustaz, kenapa? Saya mau injak kakinya, kailah urengan. Makanya pada perokok ini terjadi banyak sekali anomali. Maka saya tidak minta maaf kepada perokok. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kebahagiaan itu dimulai dari rumah tangga. Maka usahakanlah siapapun nanti yang jadi pemimpin 01, 02, 03, 0. Ingat 0 ya, bukan kosong. Ini sudah 80 tahun merdeka, 0 0 itu hidup beda. 0 itu bahasa Inggrisnya zero, 0 itu bahasa Inggrisnya empty.
Dalam bahasa Arabnya nol itu sifrun, kosong itu faldi. Jadi jangan sebutkan lagi kosong. Berapa nomor HP-nya? Kosong. Enggak ada HP Pak? Ada. Berapa nomornya? Kosong. Enggak ada dasarnya. Kosong itu ini yang enggak ada isinya. Itu disebut dengan kosong. Truk ke 80 tahun merdeka bahasa Indonesia apa dah purna lah. Makanya jangan pandang remeh saya tinggal di Cekeng. Walaupun di Cekeng bahasa Indonesianya bagus insya-Allah. Cekeng di Lawan. Karena saya wali kotanya. Ini harga diri kita. Maka siapapun nanti wali kota, siapapun nanti yang jadi gubernur, saya minta tolong berikan kebahagiaan kepada rakyat Aceh. Kepada siapapun yang tinggal di Aceh. Agar bapak-bapak TNI yang ditugaskan ke Aceh, nanti ketika dipindahkan ke tempat lain bercerita tentang keindahan Aceh. Dulu saat kami ditugaskan di Aceh, luar biasa Aceh itu. Kita hanya masuk kantor dari jam 8:30 sampai jam 2 saja. Enak sekali, pulang ke rumah tidur-tiduran dengan istri, dengan anak-anak, bisa main kelereng, bisa main kuda-kudaan, bisa main kucing-kucingan. Ini hal-hal yang membahagiakan. Maka tidak ada kebahagiaan apabila rumah tangga tersebut tidak menjadi kuncinya. Oleh karena itu, ketika kita pulang ke rumah, yang kita inginkan adalah adanya ketenangan. Karena itulah rumah yang paling hebat itu disebut dengan kediaman. Kenapa kediaman? Kata kerja dasarnya diam ditambah awalan ke dengan akhiran an. Kediaman. Tapi ternyata rumah kita sampai ke rumah menjadi keributan. Kenapa? Ada Tom and Jerry di dalamnya. Ini nauzubillah. Ini yang harus menjadi perspektif dari para pengambil kebijakan. Siapapun nanti yang jadi kepala daerahnya, bupati, wali kota, dan gubernurnya, mulailah dari pembangunan rumah tangga. Karena rumah tangga adalah inti dari masyarakat yang terkecil, pemerintahan yang terendah. Di situ ada suami sebagai kepala rumah tangganya, ada istri sebagai asisten, sebagai sekda, sekretaris daerahnya. Makanya dalam hubungan pemerintahan antara kepala daerah dengan sekda, itu yang konsisten adalah sekda. Kepala daerah bisa diganti-ganti, sekdanya tetap bertahan. Makanya ketika di rumah tangga terjadi keributan suami dan istri, suami bisa berganti-ganti, tapi anak tetap ikut ibunya. Maka diberikan kewenangan rumah tersebut sebagai haknya istri. Karena itulah istri dalam bahasa Aceh disebut dengan kata porumoh. Pemilik rumah yang berwenang di rumah. Tetap berkuasa di rumah sampai kapan? Sampai putus ikatan nikah karena bercerai. Bukan saat diceraikan, tetapi ketika selesai iddah. Maka seorang suami yang menceraikan istrinya, bukan istri yang harus keluar rumah, suami yang harus keluar rumah. Tapi ternyata di Aceh yang bersyarat Islam sekalipun baru saja bercerai, bahkan belum bercerai, yang diusir adalah istrinya. Ya Allah, rumah mak gede. Maka kita sarankan ke depan, siapapun yang ingin bertengkar dengan istri, balik narasinya. Saya akan pulang ke rumah ibu saya, bahku jakwo ke rumah mak aku. Suami yang harus keluar. Kenapa? Supaya dalam masa iddah, kapanpun suami ingin kembali ke pangkuan istrinya, tidak ada hambatan sama sekali. Kenapa? Istrinya tinggal di rumah tersebut. Bayangkan suami istri bercerai, istrinya diusir dan istri ini pulang ke rumah orang tua. Timbul penyesalan suami, ingin rujuk, ingin bertemu kembali, tapi ngeri melihat kumis mertuanya. Sampai akhirnya iddah berlalu. Ini konsep dalam Islam. Maka istri yang diceraikan tetap tinggal di rumah tersebut. Setiap hari dikunjungi oleh suami ini untuk bertanya apa kebutuhannya, apa yang kurang. Beras habis Pak, beli beras. Besok datang lagi, apa yang kurang? Gula habis Pak, beli gula. Besok datang lagi, apa yang kurang? Garam habis Bang, beli garam. Besok aja datang lagi, apa lagi yang kurang? Semuanya sudah lengkap Bang, yang kurang cuma abang saja. Maka kembali rujuk. Aman. Ini konsep di dalam Islam, tapi tidak mampu kita jalankan dengan baik. Maka kalau ingin membangun negeri ini, kita jadikan semangat Hari Pahlawan betapa orang-orang tua kita dulu tidak mempedulikan nasib nyawanya, fisiknya, hartanya, darahnya. Mereka tumpahkan yang penting anak cucunya bisa hidup bahagia. Andai kata mereka tahu nasib kita sekarang, mungkin dulu Surabaya diserahkan kepada Inggris. Karena terlihat negeri-negeri persemakmuran Inggris itu maju-maju semua. Singapura, Malaysia, maju semua. Kita yang warisan Belanda ini tinggal terong Belanda saja satu warisannya. Negeri-negeri jajahan Inggris itu pandai bahasa Inggris. Kita yang dijajah oleh Belanda enggak pandai bahasa Belanda.
Satu-satunya kesamaan kita dengan Belanda adalah sama-sama hobi menghisap ganja. Ini naudzubillah, kita ditinggalkan KUHP-nya milik Belanda. Di Belanda KUHP berjalan dengan baik, penjara-penjaranya kosong. Penjara kita alhamdulillah ramai peminatnya. Saya dulu diundang ke penjara rumah tahanan kelas 2B di Janto saat dipimpin oleh Pak Yusnaidi. Itu pertama kali seumur hidup saya masuk penjara. Begitu lewat pintu besi, lewat terali besi 1, 2, saya mulai khawatir, ini kalau sempat meninggal dunia saat itu apa beritanya. Nah, tentu keluar di harian Serambi Indonesia halaman depan, Wali Kota Cekeung meninggal di rumah tahanan kelas 2B di Janto, padahal saya masuk penjara untuk ceramah maulid. Saya tanya saat itu ke Pak Yusnaidi, Pak, ini pesantren Bapak ini berapa banyak muridnya? Kenapa saya sebut pesantren? Karena begitu lewat 3 pintu besi tersebut, tertulis di dindingnya, pesantren Raudatul Jannah rumah tahanan kelas 2B Janto. Saya tanya kepada beliau, Pak, kenapa ini namanya pesantren? Apa jawaban beliau? Begini Pak Ustaz, sejak ada banyak kasus para ulama kriminalisasi entah apalah namanya masuk penjara, mereka di penjara itu buat kajian, buat zikir, sehingga penjara-penjara itu menjadi lebih tertib, lebih tenang. Maka oleh Kakanwil Kemenkumham menginstruksikan agar penjara-penjara itu dikelola dengan mekanisme pesantren. Maka kami buatlah pesantren. Saya merasa dipukul-pukul kepala saya. Bayangkan penjara dikelola dengan mekanisme pesantren, ketika kami pesantren kami kelola dengan mekanisme penjara. Kalau belum jadwal berkunjung, orang tua nggak boleh bertemu. Makanya kalau Bapak dan Ibu kemarin hadir pada saat kenduri maulid, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, maka pesantren Cekeung itu nggak ada pagarnya, hanya pintu gerbangnya saja yang bagus. Makanya wali murid saya arahkan, coba masuklah lewat pintu gerbang, karena kami akan memuliakan tamu sesuai lewat mana dia masuk. Nah, kalau masuk lewat pintu kami terima sebagai manusia, kalau masuk lewat pagar kami sesuaikan penerimaannya. Kenapa? Kita tidak ingin anak-anak trauma. Biarlah pimpinannya saja dulu yang ketika tinggal di pesantren kirim surat keluar dari balik penjara suci. Penjara suci, wah. Ustazul Arafah juga mantannya ini. Penjara suci. Maka kita ubah. Saya tanya kepada Pak Yusnidi, Pak, ini berapa jumlah muridnya? Ini peminat sedang tinggi Pak Ustaz. Ya, daya tampung kita di penjara ini sekitar 118 orang. Tapi karena banyak wali murid yang ingin masukkan murid kemari, maka alhamdulillah sekarang penghuninya ada sekitar 480 orang. Luar biasa daya tampungnya. Dan mereka silaturahminya sangat tinggi dalam ruangan tersebut. Bahkan sambil tidur pun bersentuhan. Ya, luar biasa. Di Belanda yang buat KUHP, penjaranya kosong. Kenapa? Karena memang pola pikir kita terbalik. Makanya di Aceh, kenapa rumah sakit membludak? Tidak ada solusi dari pemerintah supaya masyarakat menjaga kesehatan. Masyarakat hanya berpikir kita akan dapatkan uang daerah Aceh kalau kita sakit. Maka mereka berlomba-lomba menyakitkan diri agar bisa mengambil biaya kesehatan di rumah sakit. Andai kata pemimpinnya bijak, mereka akan keluarkan sebuah seruan kepada masyarakat. Siapa saja warga masyarakat satu kakak yang sanggup menjaga anggota keluarganya dalam sebulan sehat-sehat saja tidak sakit, akan diberikan insentif oleh pemerintah 1 juta per kakak. Maka orang berlomba-lomba untuk mendapatkan 1 juta dengan menjaga kesehatan. Sepi rumah sakit. Lagi-lagi nyawa fikir lewatnya. Bagi hai IBK itu nyong pakai. Kita bagi uang kepada masyarakat. Siapa saja keluarga satu kakak sanggup menjaga suami, istri dan anak-anaknya tidak sakit dalam sebulan, maka di akhir bulan dia akan disubsidi 1 juta rupiah. Maka semua warga berpikir bagaimana mendapatkan uang 1 juta. Jaga kesehatan. Maka anaknya yang mau kebut-kebutan naik sepeda motornya kan, itu kalau sempat masuk rumah sakit 1 juta hilang. Dijaga kesehatannya, maka dapat uang 1 juta, mereka bahagia, mereka perbaiki kualitas gizinya, makan makanan yang enak. Ini baru dapat uang ketika masuk rumah sakit. Maka saya menyesal sampai sekarang belum masuk rumah sakit. Ada macam peng loh. Ini anomali. Makanya yang duduk-duduk dewannya pupuk hidup nanti. Kan kejut saran-saran sehat lagi. Maka saya harus menjadi pahlawan hari ini. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang menjadi porumah, yang menjadi tuan rumah, bahagiakan setiap orang yang pulang ke rumah. Cara paling sederhana, setiap orang yang pulang, sambutlah.
Maka jadikan ruang depan itu menjadi ruang penyambutan ketika selama ini berfungsi sebagai ruang interogasi. Biasanya suami pulang langsung diinterogasi seperti penyidik ketemu tersangka. Ini kok telat pulang, ini kemana, tadi makan siang dengan siapa, habis berapa. Sambut setiap yang datang itu dengan pelukan hangat, selama yang datang keluarga, jangan tamu datang juga dipeluk, bahaya. Cipika-cipiki, suami berangkat antarkan sampai ke pintu gerbang, jangan sampai ke kantor, antarkan dulu, lepaskan dengan cipika-cipiki. Maka suami yang diantarkan dengan cipika-cipiki diberikan jajanan yang sehat, insya Allah tidak akan jajan yang tidak sehat di luar rumah. Nanti ketika suami pulang, tunggu di depan pintu seperti ayam presto lagi udah nak dulung belumi. Maka insya Allah itu kalau suami diantarkan dengan ciuman, dengan pelukan, saya yakin suami belum sampai ke kantor sudah ingin pulang kembali. Tetapi ketika berangkat diantar dengan gagang sapu, trauma suami ingin pulang. Ini masih ada gagang sapu di rumah. Maka kebahagiaan itu ada di tangan istri. Maka saya sarankan agar ada ruang penyambutan di depan. Bila perlu dibuat prosesi pesiju setiap kali suami pulang. Asal pulang suami di pesiju ada kebahagiaan. Anak-anak pulang disambut dengan hangat, berikan minuman, berikan makanan, insya Allah. Maka suami yang pulang jangan pernah lupa untuk membawa oleh-oleh buah tangan. Walaupun hanya kerupuk saja, walaupun hanya kacang saja. Tapi ini kerupuk satu bungkus 1.000 Pak Ustaz. Ada anak 5.000 tambah istri 2, 7.000. 7.000 itu investasi. Nilai kebahagiaan itu tidak mampu kita kalkulasi dengan angka-angka. Kita baru sadar ketika mereka sudah meninggal dunia, ketika sudah hilang. Maka uang yang kita cari itu untuk siapa? Untuk kebahagiaan. Maka usahakan kita menjadi pahlawan bagi keluarga. Istri usahakan menjadi pahlawan untuk suami. Maka usahakan supaya para suami itu merasa punya harga diri. Tidak bernasib sama seperti jelangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Berangkat tidak ada yang melepaskan, pulang tidak ada yang menyambut. Maka mudah-mudahan dengan hal-hal yang sederhana, yang dulu orang tua katakan, kebahagiaan itu terwujud dalam ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadikan rumah itu sebagai surga. Bagaimana caranya? Adakan kebahagiaan di dalamnya. Tapi rumah kami sempit Pak Ustaz. Kalau rumah itu sempit, itu karena rumahnya di Banda Aceh. Jual rumah sempit di Banda Aceh, pindah ke Cekeung dapat 1 hektar insyaAllah. Cekeung masih menerima warga-warga baru. Tapi yang rumah dinas jangan dijual, itu bermasalah dengan negara nanti. Cari rumah di luar yang lapang tanahnya. Kurang-kurang gaji, yang penting ada pekarangan. Kurang gaji kita bisa ternak ayam, bisa ternak bebek, bisa ternak kambing. Paling kurang nanti saya ditantang, apa kekayaanmu? Minimal kita bisa jawab, itik na, manuk na, kambing na, insyaAllah. Nanti kita tanam pohon-pohon sedikit. Ini kan sudah menjelang perang dunia ketiga ini. Sudah menjelang perang dunia ketiga. Apa yang terjadi? Kita akan mengalami krisis pangan. Maka kita harus cari rumah yang ada pekarangan yang bisa ditanam pohon-pohonan. Tanam pohon ubi. Nanti kita ganti konservasi, kita diversifikasi pangan. Dari biasanya makan beras, makan nasi, kita ganti makan jagung, makan ubi. Makanya sekarang di tower itu sudah diganti sarapan pagi dengan ubi, dengan pisang rebus. Itu nikmatnya luar biasa. Sesuatu yang alami yang tidak akan merusak ginjal Anda. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar provokasi untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir akan menjadi pahlawan untuk keluarganya dan nanti akan menjadi pahlawan untuk bangsanya. Maka mudah-mudahan ke depan kita tidak salah pilih pemimpin. Jangan lupa pilih saya insyaAllah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.